Kenapa sih ketika seseorang itu habis lebaran tentunya mereka itu merasa miskin atau nggak bokeh, dan terkadang mereka itu minjem duit ke saudaranya atau ke temannya yang sekiranya itu nggak terlalu hedon ketika lebaran. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kenapa banyak orang ketika mereka habis lebaran mereka itu merasa kalau misalnya dirinya itu mendadak miskin dan juga bokeh aja gitu. Walaupun sebelum Ramadan mereka merasa biasa-biasa aja, sederhana atau bisa dibilang berkecukupan. Yang pertama tentunya pengeluaran lebaran sangat banyak atau dalam persiapannya. Dalam hal inilah kenapa orang-orang tuh banyak banget ya yang menyambut bulan Ramadan terlalu over banget. Ketika menjelang sholat Id, mereka itu terkadang terlalu mengeluarkan uang yang begitu banyak. Contohnya apa? Beli baju baru, beli makanan atau kue lebaran, dekorasi rumah biar kelihatan cantik, mewah segala macamnya, kebutuhan mudik segala macamnya, dan semuanya ini terjadi dalam tahun berskala. Kayak misal tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi uang yang terkumpul dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir itu ya habis gitu, tanpa adanya tabungan. Kalau misalnya lu bisa nabung untuk investasi, bersyukur. Tapi kalau misalnya enggak, nah bahaya banget kan. Yang kedua tentunya tradisi memberi uang atau THR di zaman sekarang. Tentunya nggak salah, tunjangan hari raya itu nggak salah karena ini udah menjadi tradisi yang baik di dalam agama Islam atau enggak di dalam ya adat istiadat warga Indonesia itu sendiri. Tapi kebanyakan orang mereka itu terlalu memberinya itu terlalu over sampai lupa kalau misalnya ada dapur yang harus diamankan dalam waktu 3 bulan berikutnya. Dan tentunya orang hanya berpikir kalau misalnya ya lah santai aja sih, rezeki kan nggak kemana, tentunya besok gue yakin gue masih bisa makan kok. Nah, lu masih bisa makan, tapi kalau misalnya lu udah berkeluarga, istri lu, anak-anak lu, apakah dalam sebulan kemudian anak-anak lu masih bisa makan dengan enak atau enggak? Nah, tentunya ini sering banget dibelakangi untuk memikirkan kayak gini. Intinya hari ini gue bagi THR, saudara gue senang, gue kelihatan mewah, berkarisma karena membagikan THR yang begitu banyak dalam jumlah besar segala macamnya. Dan inilah yang bisa dibilang orang tiba-tiba menjadi bokeh atau menjadi miskin di hari lebaran. Enggak sama sekali salah untuk membagikan uang itu, tapi kalian harus juga tahu isi cek kantong kalian atau rekening kalian dan disesuaikan dengan budget kalian untuk lebaran juga ya guys ya. Yang ketiga tentunya biaya mudik dan perjalanan yang mahal. Tentunya ini udah otak-otak akal-akalan pemerintah juga ya. Kalau misalnya mendekati Ramadan atau mendekati hari raya itu pasti mahal. Dan lebih tepatnya sih kayak one base momennya biar orang-orang tuh pasti tahu kalau misalnya ini tuh bakal habis, dan tentunya di akhir-akhir pasti dikasih harga mahal. Pasti mau nggak mau orang-orang tuh bakal bayar. Dan tentunya kayak misalnya tiket transportasi, mau itu kereta, pesawat, bensin atau tol, makan di jalanan, di rest area, biaya menginap itu mau di apa kayak ketika kalian di rest area atau nggak dimanapun lah pokoknya. Ini tiba-tiba menjadi harga yang naik gitu. Makanya terkadang orang-orang harus juga pintar budgeting lagi. Lebih baik dia itu tidur di mobil, atau nggak mungkin lebih baik dia ngeteng, atau nggak backpackeran, atau nggak apapun itulah. Nah, yang sekiranya itu lebih efisien dalam penghematan pengeluaran kalian. Dan emang ngomong itu nggak gampang, pasti susah. Makanya itu sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya masih income-nya itu masih sedikit atau masih minim, lebih baik teman-teman mengefisiensi pengeluarannya. Jangan sampai ketika teman-teman habis lebaran malah boncos, malah yang ada ya udah teman-teman kembali lagi menjadi orang yang tiba-tiba miskin. Dan jangan sampai teman-teman ketika habis lebaran kalian udah story-nya mewah, story-nya itu keren, fashion sih segala macamnya, tapi kalian malah minjem duit ke teman kalian segala macamnya biar kalian itu tetap hedon gitu di Instagram atau nggak di WA. Nah, ini banyak banget nih anak muda yang kayak gini nih. Jangan sampai teman-teman menjadi salah satunya. Nah, semoga bermanfaat guys ya. Dari 3 hal itu dan teman-teman harus bisa menghematnya. Nah, kira-kira alasannya apa lagi? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.